Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pagi ini kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh Kepala Madrasah untuk memberikan materi matsama, yaitu 4 pilar kebangsaan. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Indriati, guru mata pelajaran PPKN di MAN 1 Banyumas. Mari kita ikuti materi 4 pilar kebangsaan melalui film animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Rana. Hari ini kita akan belajar tentang 4 pilar kebangsaan. Yuk belajar bersama Rana. 4 pilar kebangsaan. Apa sih 4 pilar kebangsaan itu? 4 pilar kebangsaan merupakan soko guru atau tiang penyangga yang kokoh, dengan tujuan menjadikan seluruh rakyat Indonesia merasa adil, aman, nyaman, sejahtera, tentram, dan terhindar dari berbagai jenis gangguan, baik gangguan yang berasal dari negeri sendiri atau dari luar negeri. Kalau bahasanya orang bule sih, 4 pilar kebangsaan itu belief system. Ya, belief system, yakni sistem keyakinan yang menjadi landasan seluruh warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu negara. 4 pilar kebangsaan pertama kali dicetuskan oleh mantan Ketua MPR, yakni Bapak Taufik Kemas. 4 pilar kebangsaan itu terdiri dari 1. Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ini menjadi pondasi kita dalam berbangsa dan bernegara, yang memiliki nilai-nilai luhur untuk mewujudkan negara yang dicita-citakan. Setiap warga negara Indonesia harus menjadikan 4 pilar kebangsaan ini sebagai pegangan hidup dan landasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semakin kita memegang kuat 4 pilar kebangsaan ini, negara yang kita cita-citakan bukan sekedar impian, namun akan menjadi kenyataan. Untuk pengenalan semuanya, apa kabar? Hari ini belajar tentang Pancasila yuk bareng Rana. Pancasila adalah dasar negara kita, Indonesia. Dasar negara merupakan suatu pedoman yang menentukan cara bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan negara. Contohnya, keadilan, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat, dan lain-lain. Makna Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nama Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, yang kemudian 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni dari kata panca dan kata sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi, secara bahasa Pancasila artinya 5 dasar. Hal ini berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman sudah tahu belum Pancasila apa saja? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki lambang dan maknanya masing-masing. Yang pertama, sila ke-1 dilambangkan dengan bintang. Makna dari bintang ini sendiri adalah sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia yang diberikan Tuhan. Sedangkan latar belakang perisai yang berwarna hitam adalah melambangkan warna alam semesta, yang menunjukkan Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, dan Tuhan sudah ada sebelum yang lain ada. Rantai adalah lambang dari sila kedua. Rantai ini terdiri dari 2 mata rantai, yakni berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. 2 macam mata rantai yang disusun saling terkait ini memiliki makna hubungan manusia yang saling membantu dan saling membutuhkan. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon yang memiliki akar dan sulur yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin ini dimaknai sebagai negara Indonesia yang besar, sedangkan akar dan sulurnya dimaknai dengan keberagaman budaya dan adat istiadat yang begitu beragam. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng dipilih sebagai lambang sila keempat karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal ini sama saat kita bermusyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi untuk mencapai mufakat. Yang terakhir, padi dan kapas sebagai lambang dari sila kelima. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni sandang dan pangan, yang merupakan syarat untuk mencapai kemakmuran. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita tidak boleh hanya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sebatas formalitas. Namun, kita juga harus ikut andil mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling menghormati antar umat beragama, tekun beribadah sesuai dengan agama yang diyakini, saling membantu dengan tidak membeda-bedakan, menghindari sifat boros dengan cara menabung, berperilaku sopan, bertutur kata yang baik, tidak mudah menghujat orang lain, dan masih banyak lainnya. Yang pertama BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang perdana tersebut membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno secara bergantian menyampaikan gagasannya masing-masing mengenai dasar negara, dimulai dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 5 dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yakni berisi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Namun rumusan tersebut berubah setelah Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis dalam rancangan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3.
rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukannya, tanggal 31 Mei 1945, giliran Supomo menyampaikan gagasannya yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya yang diberi nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada sidang pertama yang digelar tidak menghasilkan, maka dibentuklah Panitia 9 yang membahas perumusan dasar negara secara mendalam. Panitia 9 ini beranggotakan 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. Abdul Kahar Muzakir, 5. Abi Kusno Cukro Sujoso, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Ahmad Subarjo, 8. Mr. Muhammad Yamin, dan yang terakhir Kiai Haji Wahid Hashim. 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang diberi nama Piagam Jakarta. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI sebagai gantinya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidangnya PPKI mensahkan Undang-Undang 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan UUD 1945 dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Namun, sebelum Pancasila diresmikan sebagai dasar negara, sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini atas usulan dari Dr. Andes Muhammad Hatta dengan alasan mengedepankan persatuan dan kesatuan Indonesia yang sebelumnya sudah didiskusikan oleh Bung Hatta dengan 4 tokoh Islam, yakni Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Kasman Singidimejo, dan Tengku Muhammad Hasan. Keempatnya pun setuju untuk mengganti hal tersebut. Demikian sejarah singkat perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih teman-teman hari ini sudah mau belajar dengan Rana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi film animasi tentang 4 pilar kebangsaan. Setelah menonton 4 pilar kebangsaan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, di bawah ini yang bukan merupakan 4 pilar kebangsaan yaitu A. Pancasila, B. NKRI, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Gotong Royong, E. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 10 Juni,
C. 1 Juli, D. 10 Juli, E. 17 Agustus. Nomor 3. Membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri dengan menyiapkan makanan sehari-hari merupakan bentuk pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Demikian tadi anak-anakku materi 4 pilar kebangsaan dalam Matsama Man 1 Banyumas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.